Hai guys, Jack di sini. Di sebuah klinik psikiatri, seorang perawat memasuki sebuah ruangan gelap dan mulai mengambil foto-foto rahasia di sana. Tiba-tiba, sebuah bayangan bergerak di belakangnya dan seseorang yang misterius menusuk matanya dengan jarum suntik. Dan inilah dia, Patrick. Beberapa waktu kemudian, Dr. Sebastian bertemu dengan Direktur Institut karena penelitiannya belum juga menunjukkan kemajuan. Sebastian bersumpah bahwa penelitiannya hampir selesai, tetapi sang direktur mengingatkannya untuk segera menunjukkan hasil atau dia akan kehilangan pendanaan. Pada hari yang sama, Katie tiba di klinik untuk wawancara pekerjaan. Kepala perawat yang bernama Cassidy tidak terkesan dengan resumenya, dan Sebastian mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji pengetahuan Katie. Setelah Katie menjawab dengan benar, ia pun diterima bekerja. Perawat lainnya yang bernama Paula memberitahunya bahwa perawat sebelumnya tidak bertahan lama. Dia memberikan tur kepada Katie dan mengungkap bahwa Cassidy adalah putri dari Sebastian. Dia pernah menikah, tetapi suaminya meninggal dunia. Dan juga bahwa laboratorium Sebastian adalah area yang terlarang. Ketika Paula dipanggil ke kantor Cassidy, Katie berjalan sendirian dan menemukan seorang pasien koma sendirian di kamar nomor 15. Berbeda dengan pasien lainnya, dia tampak sangat sehat dan matanya pun terbuka. Ketika Paula kembali, dia menjelaskan bahwa pasien tersebut bernama Patrick. Saat Katie mendekat untuk menyapa, Patrick meludahinya. Hello, Patrick. Tetapi Paula menjelaskan bahwa itu adalah reaksi otot yang tidak disengaja. Kemudian, Katie melihat seorang pria berjalan melewatinya, jadi dia bergegas untuk menghentikannya. Paula memberitahu Katie, menjelaskan bahwa itu adalah Fraser dan dia diizinkan untuk berkeliaran di sana. Fraser pernah mengalami ledakan listrik dan Sebastian menyembuhkannya dari koma. Di kamar Fraser, dia melihat koleksi jam pria itu. Fraser mengoperasikan mercusuar di dekat situ yang merupakan ide dari Sebastian untuk membantunya tetap fokus. Saat pulang, mereka pergi minum di bar dan bertemu dengan seorang psikiater bernama Brian yang memiliki acara radio. Katie cukup tertarik padanya. Keesokan harinya, salah satu pasien koma meninggal dan Katie harus membawanya ke kamar mayat. Dia menggunakan lift jenazah, lalu tiba-tiba dengan susah payah dia berhasil mencapai tombol dan membuat lift berjalan lagi sebelum akhirnya melepaskan tangan pasien dari lehernya. Dia lalu memberitahu Sebastian bahwa pasien tersebut masih hidup. Tapi dengan santuinya, dia bilang, ya sudah, kembalikan saja. Sebastian lalu menjelaskan detail eksperimennya, mengingatkan Katie bahwa dia harus mematuhi instruksinya apapun yang terjadi. Ketika selesai, dia menyuruh Katie untuk membersihkan, dan saat bekerja, Katie berbicara dengan Patrick karena kebiasaannya, tetapi Sebastian menegurnya. Suatu hari, saat mereka mengganti spray, Paula bersikeras agar Katie pergi berkencan dengan Brian. Dan rel tempat tidur hampir menjepit jarinya, namun mereka menyalahkan tempat tidur yang sudah rusak. Saat itu Katie menerima panggilan dari mantan pacarnya, tetapi dia mengabaikannya. Ketika dia mendengar Patrick mendesah, dia memutuskan untuk mencoba berbicara dengannya. Namun dia didengar oleh Cassidy yang langsung memarahinya. Kemudian Brian mengajak Katie untuk minum kopi. Dan ketika dia mengatakan ya, Brian meludahinya. Katie yang jijik pergi, sementara Brian terlihat bingung apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, saat jam Fraser berdentang, Katie berjalan melewati dan melihat seorang pasien duduk. Namun, ketika dia masuk ke ruangan untuk memeriksa, pasien tersebut berbaring seperti biasa. Saat lampu berkedip, Katie melihat lebih dekat. Pada kesempatan berikutnya, dia melihat pantulan aneh lagi, tapi kali ini Fraser yang berkeliaran di malam hari. Brian mengunjungi Katie dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan, mengaku bahwa ia tidak ingat kejadian tersebut. Namun tiba-tiba diganggu oleh kedatangan mantan pacar Katie, yaitu Ed.
Ed menolak untuk pergi meskipun Kathy memintanya, tetapi ia tidak punya pilihan lain saat Brian membela Kathy. Kathy yang kesal meminta Brian juga untuk pergi, namun Brian bersikeras untuk tetap tinggal untuk melindunginya. Tiba-tiba, tangannya mulai bergetar dan gelas yang dipegangnya meledak, membuat tangannya berdarah. Setelah Kathy membawa Brian ke rumah sakit, ia kembali ke mobil dan tangannya tersentak oleh pintu. Malam itu, Brian kembali ke rumah Kathy dan ternyata itu hanya mimpi. Dan itu juga mimpi. Ketika Sebastian melakukan tes lagi kepada Patrick, ia membakar tangannya untuk memaksa reaksi. Namun lagi-lagi tidak ada yang terjadi. Saat Kathy datang untuk membersihkannya, Patrick meludahinya dan ia melihat Patrick menangis. Ia bertanya-tanya apakah Patrick bisa merasakan sakit, dan Patrick meludah lagi, membuatnya menyadari bahwa Patrick berkomunikasi. Namun saat itu, lagi-lagi Cassidy menangkapnya basah-basah. Kathy mencoba menjelaskan bahwa Patrick berkomunikasi, tetapi Cassidy tidak mempercayainya dan menyuruhnya berhenti bertingkah seperti itu. Sebastian mengambil seekor katak dari kantor, membunuhnya dengan sebilah pisau, dan kemudian membuatnya bergerak sendiri dengan mengaliri listrik. Ini dimaksudkan untuk mengajari Kathy bahwa reaksi otot yang tidak disengaja tidak berarti apa-apa. Malam harinya, Cassidy mencoba memasuki kamar Patrick, tetapi mata Patrick tiba-tiba berubah dan pintu tertutup dengan sendirinya. Patrick memiliki kekuatan psikis yang digunakannya pada komputer di kamar untuk mengintai Kathy di media sosial. Keesokan harinya, saat Sebastian menggunakan alat untuk menyetrum kepalanya, Kathy langsung memprotes karena ia melihat ini sebagai tindakan tidak manusiawi. Beberapa waktu kemudian, Kathy mengunjungi Ed dan mereka sepakat untuk mencoba hubungan lagi. Di klinik, Patrick menggunakan kekuatannya untuk mencari nomor Ed di internet dan meneleponnya. Begitu Ed melihat kata nomor tak dikenal di layar, Patrick mengendalikan pikirannya dan memaksanya membakar tangannya di atas kompor. Kathy membantunya sadar kembali dan membawanya ke rumah sakit, di mana dokter memberitahunya bahwa tangan Ed tidak memiliki saraf lagi. Kemudian di tempat kerja, Kathy mengunjungi Patrick dan ia mulai berkomunikasi dengan mengetik di komputer. Patrick meyakinkannya bahwa ia masih bisa mendengarnya, tetapi ia menolak untuk berbagi rahasianya dengan Sebastian. Ketika Kathy pulang, ia mencoba meneliti tentang kekuatan psikis, tetapi internet mengatakan itu tidak nyata. Di sore hari, Sebastian kembali menyetrum Patrick. Setelah Sebastian pergi, Kathy memberitahu Patrick bahwa dia ingin membantunya, tetapi Patrick mengatakan dia tidak membutuhkan bantuan dan hanya membutuhkan dokter. Dia memberitahu Brian tentang prosedur yang tidak etis yang dilakukan oleh Sebastian, dan Brian setuju untuk membantu dengan menggunakan sumber daya pelaporannya. Sementara itu, Sebastian mendapat pesan suara dari direktur yang memberitahunya bahwa Dewan telah memanggil rapat darurat karena rumor buruk tersebut. Jadi, Sebastian harus segera menunjukkan hasil atau klinik akan ditutup. Pada saat yang sama, Brian sedang mengemudi di luar kota dan mencoba menelepon Kathy. Tiba-tiba, ponselnya mulai memanas dan dia menjatuhkannya. Kemudian, mobil mulai melaju. Pada akhirnya, eksperimen Sebastian menyebabkan Patrick kehilangan nyawa. Paula segera melakukan CPR, sementara Kathy memberinya suntikan adrenalin. Untungnya, Patrick berhasil diselamatkan. Lalu, saat Kathy menemukan Fraser yang sedang batuk dan kesulitan bernapas, dan melihat ke arah radio yang berubah saluran dengan sendirinya, dan berhenti pada siaran yang mengumumkan kematian Brian, Kathy pun berlari untuk menuduh Sebastian membunuh Brian, dan Sebastian memecatnya. But I'll be back with the licensing board and the police. Sementara di klinik, Cassidy mengambil suntikan khusus, mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh perawat sebelumnya. Kemudian, dia mengunjungi Kathy dan memberitahunya untuk tidak pernah kembali ke klinik karena ayahnya berbahaya.
Sebelum pergi, Cassidy memberikan folder berisi catatan Patrick kepada Katie. Katie membaca semuanya dan mengetahui bahwa Patrick memiliki hubungan obsesif dengan ibunya. Dia juga membunuh 2 orang dan mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Kembali ke Cassidy, dia kembali ke klinik dan membuat cerita tentang pasien darurat untuk membuat Sebastian dan Paula meninggalkan ruangan. Kemudian dia pergi ke kamar 15 dan mencoba menikam Patrick dengan gunting, tetapi Patrick menggunakan kekuatannya untuk membuat gunting tersebut terjatuh. Di rumah, Katie sedang mandi ketika dia mengumpulkan semua petunjuk dan akhirnya menyadari bahwa Patrick telah mengendalikan pria-pria dalam hidupnya dan menyebabkan semua kejadian aneh. Dia mencoba menelepon Ed untuk memperingatkannya, tetapi hanya mendapat pesan suara, jadi dia hanya memberitahu Ed untuk lari. Kemudian dia melihat ke cermin dan melihat kata-kata muncul. Katie berteriak pada saat itu bahwa dia tidak akan pernah menjadi milik Patrick dan memanggilnya anak yang menyedihkan, menyebabkan kata-kata tersebut menghilang dan cermin pun meledak. Ed yang mendengar semuanya langsung coba meneleponnya, namun Katie tidak menjawab karena Katie sedang sibuk. Di klinik, Cassidy pergi ke lab untuk mencoba mematikan daya, berniat mengakhiri dukungan hidup Patrick. Patrick mulai melemparkan benda-benda ke arahnya dengan kekuatannya, dan setelah dia menghindarinya, sejumlah pecahan kaca menyerangnya. Meskipun demikian, Cassidy terus maju. Patrick kemudian melemparkan sejumlah pisau bedah ke punggungnya dan menghantamnya dengan pintu. Ini masih belum cukup untuk menghentikannya. Namun, saat itu Patrick mengingat kejadian masa lalu. Dia teringat saat mengintip ibunya dan pacarnya yang baru yang sedang bermesraan. Pada saat Sebastian kembali dan masuk ke laboratoriumnya, Patrick menutup dan mengunci pintu. Tak lama kemudian, Ed tiba yang disambut oleh Paula, namun sangat terlihat bahwa dia sedang dikendalikan oleh Patrick. Dia membimbing Ed ke suatu ruangan dan membuka lemari pembeku besar, lalu mendorongnya ke dalam. Tak lama kemudian, Katie juga tiba dan tersetrum saat menyentuh pintu. Lalu dia menemukan Paula yang sedang berkeliaran. Ketika dia mengejar Paula, Paula mendorongnya ke belakang dengan gelombang telekinesis. Kemudian pintu lift terbuka dan Paula berdiri di tepinya. Katie memohon kepada Patrick untuk membiarkannya pergi. Patrick, no! Paula sadar dan jatuh ke bawah. Sayangnya, Patrick tidak meninggalkannya begitu saja. Katie yang bingung, dia berlari ke kamar 15, tetapi tidak bisa membuka pintu. Saat itu dia menerima pesan teks dari Patrick yang mengatakan I love you. Tetapi dia menolaknya dan bertanya-tanya apakah ini cinta yang sama yang dimiliki Patrick untuk ibunya. Patrick pun mengalami kilas balik lain. Dia melempar pemanggang roti ke dalam air dan menyetrum kedua orang itu. Lalu tampaknya Patrick mengajak Katie bermain petak umpet. Katie dengan putus asa mencari Ed dan Patrick mengiriminya pesan. Akhirnya Katie sampai di laboratorium di mana dia ngeri menemukan tubuh yang dimutilasi dengan Cassidy yang sudah mati. Sebastian juga ada di sana. Dia memakan katak mentah sambil berkata bahwa Patrick memaksanya melakukannya. Pada saat itu Patrick membuka pintu dan Sebastian melarikan diri, tetapi pintu menutup kembali sebelum Katie bisa keluar. Sebastian mencoba memberikan suntikan mematikan kepada Patrick, tetapi Patrick membuatnya menjatuhkan jarum suntik itu. Kemudian Sebastian mencoba meraih mesin kejut listrik, tetapi mesin itu meledak. Lalu Sebastian pun memegang alat kejut listrik untuk mulai menggoreng otaknya. Fraser muncul untuk membantu, tetapi sebelum dia bisa mencabut mesin, dia mendengar jam berdentang dan berlari untuk menyalakan mercusuar, meninggalkan Sebastian untuk mati. Laboratorium akhirnya terbuka dan Katie berlari keluar untuk mencari Ed dan akhirnya menemukannya. Namun Katie tidak bisa membuka pintu dan menyaksikan bagaimana perawat yang sudah mati muncul di baliknya dan mulai mencekik Ed. Patrick lalu mengirim pesan lagi kepada Katie, memberitahunya untuk bergabung dengannya jika dia ingin menyelamatkan Ed. Katie bergegas ke kamar 15 dan Patrick memberinya jarum suntik Sebastian, memintanya agar dia bergabung dengannya. Suara jam berdentang mengingatkan Katie bahwa mercusuar mematikan kekuatan Patrick selama beberapa detik. Jadi Katie berpura-pura akan bergabung dengannya. Dan
Jarum suntik itu pun meledak dengan energi yang kuat mendorong Katie ke belakang, membuat sejumlah benda melayang. Energi tersebut kemudian kembali ke tubuh Patrick dan membunuhnya. Lalu tubuh itu pun tiba-tiba terlempar melalui jendela dan jatuh di paku pagar. Lalu Katie pun pulang ke rumah bersama Ed. Dan dengan begitu film ini pun tamat. Terima kasih telah menonton dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dah.